Cigalinggi dengan NIM 210502110 dari jurusan Manajemen Angkatan 2021 Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kreativitas dan inovasi yang dilakukan sebuah perusahaan, baik itu dari segi bentuk, manfaat, hingga dampak dari kreativitas dan inovasi tersebut. Yuk, simak video berikut. Pertama, kita harus tahu dulu nih, apa itu kreativitas dan inovasi. Kata kreatif secara etimologi berasal dari bahasa Inggris to create, yang berarti membuat atau menciptakan. Dengan demikian, kreatif dapat diartikan untuk menciptakan suatu ide atau konsep dalam memecahkan suatu permasalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kreatif memiliki pengertian memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Sementara itu, kreativitas berarti kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Pada dasarnya, kreativitas merupakan naluri yang sudah dimiliki manusia sejak lahir. Akan tetapi, kreativitas tidak dapat berkembang dengan sendirinya. Rangsangan dari luar, rangsangan dari lingkungan sekitar akan sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kreativitas. Kreatif dan kreativitas menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan masalah. Kreatif dimulai berpikir untuk menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan ide yang sederhana, akan tetapi sangat efektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Teman-teman pada tahu kan bentuk-bentuk kreativitas itu seperti apa? Bentuk kreativitas itu kan seperti ide, bisa juga produk, bisa juga dikatakan gagasan. Kemudian, ciri-ciri orang kreatif itu pada umumnya seperti apa sih? Ciri-cirinya yang pertama, suka berimajinasi. Orang yang suka berimajinasi cenderung lebih menekankan berpikir menggunakan otak kanan dibandingkan otak kirinya. Orang-orang yang suka berimajinasi dikenal sebagai pemimpin yang realistis, yang mana ia dapat merealisasikan mimpinya. Namun, perlu digarisbawahi imajinasinya dalam bentuk yang positif ya. Yang kedua, menyukai tantangan. Bagi orang yang kreatif, tantangan bukanlah menjadi hal yang membuat mereka berhenti. Justru tantangan akan memacu semangat mereka. Orang-orang kreatif akan memandang sebuah tantangan sebagai suatu hal yang harus dihadapi dengan rasa optimis. Maka tidak heran bila banyak orang kreatif yang suka mengambil risiko. Banyak pula orang yang kreatif yang mengalami kegagalan demi keberhasilan. Di saat demikian, orang kreatif akan menganggap kegagalan sebagai suatu pelajaran. Yang ketiga, mudah untuk beradaptasi. Teman-teman pada tahu kan, biasanya orang yang kreatif itu dinilai sebagai individu yang mempunyai pemikiran cepat untuk menemukan ide atau gagasan dalam rangka mengatasi masalah. Nah, kemampuan ini membuat mereka cepat beradaptasi di lingkungan baru. Nah, itu dia guys, sedikit penjelasan kreativitas. Sekarang kita masuk ke inovasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inovasi memiliki arti penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Baik itu gagasan, baik itu metode maupun alat. Sementara itu, kata inovatif berarti bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovatif diibaratkan kata untuk menyifati inovasi itu sendiri. Tahu nggak maksudnya gimana? Artinya, suatu karya hasil inovasi akan disebut sebagai karya yang inovatif. Inovatif bermanfaat untuk menyempurnakan ataupun meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya. Tujuannya adalah agar manusia bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari yang sebelumnya. Bentuk-bentuk inovasi ini banyak teman-teman, mulai dari inovasi produk, inovasi pendidikan, inovasi sumber daya manusia, inovasi pelayanan publik. Dulunya pelayanan publik kan hanya dapat dilakukan dengan tatap muka nih di dunia nyata. Sekarang
Seiring perkembangan zaman, pelayanan publik dapat dilakukan secara daring maupun online. Kemudian inovasi teknologi, inovasi kebudayaan. Nah, teman-teman, begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan melakukan kreativitas dan inovasi. Bagaimana supaya perusahaan tersebut mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Ini contoh beberapa perusahaan produk makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Dan salah satu perusahaan terbesar diantaranya adalah PT Indofood Indonesia. Kita kadang berpikir kan, mengapa suatu perusahaan itu tetap bisa bertahan walaupun banyak tantangan seperti situasi pandemi sekarang ini. Nah, hari ini kita akan mengkaji kreativitas dan inovasi seperti apakah yang dilakukan oleh perusahaan PT Indofood. Pada awalnya, PT Indofood adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan makanan dan juga minuman yang didirikan pada tahun 1971. Ternyata nih teman-teman, Indofood sebagai perusahaan makanan banyak menciptakan kreativitas, ide-ide yang inovatif, khususnya dalam diverifikasi pangan lokal. Menurut riset yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa terbaik di tahun 2013, PT Indofood merupakan salah satu perusahaan yang mampu mengubah contohnya ubi jalar menjadi beberapa makanan yang beraneka ragam. Selain ubi yang mudah dijumpai di Indonesia, ubi jalar juga merupakan dapat menggantikan beras karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Tidak hanya ubi jalar saja teman-teman, produk Indofood yang memperoleh penghargaan juga banyak, yakni tepung terigu, segitiga biru premium, Indomie goreng, terus pop mie, sereal, Indomilk, terus UHT rasa vanila, minyak goreng, dan lain sebagainya. Di samping banyaknya kreativitas yang beragam, banyak juga masalah-masalah yang dihadapi perusahaan ini ataupun perubahan yang dilakukan perusahaan itu tidak sejalan dengan pikiran karyawan sehingga menyebabkan masalah. Terkadang sampai karyawan itu dipecat karena tidak menjalani peraturan dengan baik. Salah satunya stres kerja. Stres kerja merupakan kondisi ketegangan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan sehingga dapat mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Semangat etos kerja dalam diri karyawan tersebut, tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada produk yang dihasilkan. Nah, jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka akan menimbulkan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Akibat dari permasalahan ini, PT Indofood banyak melakukan inovasi sumber daya manusia atau perubahan khususnya bagi karyawan. Perubahan ini sejalan dengan misi perusahaan, yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, tingkat produksi dan teknologi, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, dan meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan. Bagi PT Indofood, setiap karyawan memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi yang baik demi keberhasilan tidak hanya perusahaan, tetapi juga bangsa. Tapi PT Indofood juga pernah mengalami masalah dalam hal produk, yaitu khususnya produk mie instan. Pada Agustus 2015 yang lalu, tiba-tiba heboh karena adanya pemalsuan produk mie goreng yang bermula pada status yang disertai foto kemasan melalui postingan seseorang yang memperlihatkan bahwa bukti adanya perbedaan mulai dari stempel, kode produksi, sampai susunan bumbu. Isu tersebut membuat PT Indofood mengalami krisis, yaitu krisis pencemaran nama baik dan krisis kepercayaan. Akan tetapi, PT Indofood tidak pernah menyerah dan terus bertahan terkait dengan banyaknya kasus maupun isu-isu yang disampaikan. Kemudian,
Untuk dapat bertahan di pasar internasional, Indofood terus berinovasi menciptakan value baru, di antara lain meluncurkan varian rasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen seperti Indomie mie goreng Aceh yang baru-baru ini diluncurkan. Prinsip utama Indofood dalam mengeluarkan produk baru adalah memperhitungkan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Jadi acuan produk Indofood adalah perubahan konsumen dari segi kebiasaan, pengaruh globalisasi, dan ragam cita rasa yang dikuasai oleh konsumen. Wah, sangat menarik ya kawan-kawan. Inovasi itulah yang dianggap Indofood tidak pernah tergoyahkan. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, persaingan di tanah air itu sangatlah ketat. Meskipun seperti itu, persaingan tersebut tidak berdampak signifikan kepada bisnis Indofood, dikarenakan keunggulan Indofood dalam menganalisis data yang akurat tentang konsumen, pasar, dan tren. Kita lihat dalam situasi pandemi sekarang ini sepertinya tidak membawa dampak yang terlalu besar terhadap PT Indofood karena kreativitas dan inovasi yang dilakukan perusahaan ini sangatlah hebat. PT Indofood masih mampu mencetak kenaikan penjualan di tengah-tengah pandemi COVID saat ini. Pada tahun 2020 yang lalu, Indofood mencetak penjualan neto sebesar 39,38 triliun, naik 2% dibandingkan 2019 yang lalu. Lihat tabel berikut. Ini merupakan penghasilan yang dialami oleh PT Indofood sampai 2020. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan tadi bahwa kreativitas dan inovasi sangatlah dibutuhkan dalam suatu perusahaan demi memajukan dan mencapai keuntungan bagi perusahaan. Jikalaupun terkadang perubahan ataupun peraturan-peraturan baru yang dilakukan oleh perusahaan itu bertentangan dengan diri karyawan maupun situasi lingkungan, perusahaan dapat mencari solusi yang lebih baik daripada yang sebelumnya dan mencari ide-ide yang baru dan memiliki jiwa kreativitas yang tinggi supaya produk yang dihasilkan juga tidak hanya berputar dalam suatu lingkaran saja, tetapi menjadi perusahaan yang semakin berkembang ke depannya. So guys, demikian penjelasan yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada tutur kata saya yang salah dalam video ini, mohon dimaklumi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye.